Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Abdillah dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang apa itu manajemen record, bagaimana jalannya manajemen record, dan juga mengapa manajemen record itu penting dalam kehidupan. Selain itu juga saya akan menjelaskan sedikit tentang standar kompetensi dari manajemen record itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen record. Manajemen record diambil dari kata record adalah suatu informasi terekam dalam setiap bentuk yang dibuat atau diterima dan juga dikelola oleh sebuah organisasi atau perorangan dalam suatu transaksi bisnis ataupun kegiatan, dan hal itu disimpan sebagai bukti transaksi atau kegiatan tersebut. Sementara arsip yaitu adalah suatu rekod yang tidak lagi digunakan untuk keperluan masa kini. Namun hal itu tetap dilestarikan karena nilai pembuktian atau informasinya sangat dibutuhkan atau sangat penting. Keduanya itu, rekod dan arsip merupakan sumber informasi yang harus dipelihara dan juga dikelola sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan organisasi maupun masyarakat pada umumnya. Kegiatan untuk mengelola rekod disebut sebagai manajemen rekod. Manajemen rekod ini yang akan kita bahas. Manajemen rekod saat ini telah berkembang pesat dan tidak terlepas dari peran standarisasi sebagai panduan dan pedoman dalam pelaksanaannya. Setiap badan korporasi, baik lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta, membutuhkan manajemen rekod ini. Badan korporasi membutuhkan rekod untuk dapat melakukan tugas dan fungsi masa kini, serta untuk mengambil berbagai keputusan dan juga tindakan penting. Rekod mungkin diperlukan untuk tujuan bisnis jika ada kebutuhan untuk mengingat kembali apa yang sudah dilakukan pada masa-masa yang lalu. Atau juga diputuskan yang sudah ditetapkan pada masa lalu. Rekod juga memberi akses kepada pekerjaan yang sudah ditetapkan atau yang sudah dikerjakan sebelumnya, serta dapat menghemat waktu dan juga uang dengan mengurangi kebutuhan untuk menciptakan sumber baru dari yang lainnya. Dan juga rekod disimpan untuk melindungi kemungkinan adanya tuntutan ataupun kemungkinan organisasi untuk melindungi hak dan aset mereka dalam ranah hukum. Lalu record juga memiliki makna penting bagi organisasi yang menciptakan. Artinya yaitu kandungan informasi yang tercakup dalam record memuat berbagai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada suatu organisasi tersebut. Seperti salah satunya strategi bisnis, strategi kebijakan dan keputusan, job deskripsi, rencana dan mekanisme kerja, dan juga masih banyak yang lainnya. Batasan lain tentang record, Parker menyebutkan bahwa record adalah dokumen atau item lainnya yang mengandung informasi terekam yang dihasilkan atau diterima sebagai bagian dari aktivitas bisnis. Dokumen dapat berupa berbagai media dan format. Contohnya bisa kertas, film, atau buku-buku, film magnetik, dan juga optik yang berisi berbagai jenis data dan juga informasi, baik berupa teks, gambar, video, maupun yang lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bagian dari aktivitas bisnis adalah record tercipta karena adanya aktivitas bisnis. Karena adanya proses bisnis ini, maka keberadaan record merupakan bukti dari aktivitas dan proses yang terjadi. Penyimpanan atau perekaman record dalam berbagai bentuk media, baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik, diungkapkan lebih jauh oleh Kennedy dengan merinci sejumlah media penyimpanan record ini, antara lain kertas. Yang pertama yaitu ada kertas, mikrofilm ataupun elektronik,
Lalu yang kedua ada dokumen atau berkas seperti peta, cetak biru, gambar, foto, dan juga lainnya. Lalu yang ketiga yaitu ada data yang berasal dari sistem bisnis dokumen yang diproses dengan program pengolah data, lembaran elektronik, surat elektronik, email, dan juga yang lainnya. Lalu yang keempat ada audio dan video. Yang kelima ada dokumen tulis tangan, dan yang keenam ada record yang tidak terstruktur atau yang tidak berstruktur seperti surat atau yang terstruktur seperti formulir. Lalu lanjut kepada mengapa manajemen record itu penting ataupun fungsi manajemen record. Yang pertama yaitu ada record dan akuntabilitas. Badan korporasi menggunakan record untuk mendukung akuntabilitas jika mereka perlu membuktikan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban atau telah melakukan praktik terbaiknya. Badan korporasi bertanggung jawab dalam berbagai cara, di antaranya yaitu ada mereka harus mematuhi hukum yang ada dan juga peraturan perundang-undangan yang lainnya yang harus mereka taati. Dan juga serta menjalani audit dari pemeriksaan dalam berbagai bentuk. Mereka juga harus mampu memberi penjelasan atas keputusan dan tindakan yang sudah diambil. Penggunaan record adalah alat utama yang dapat dibagi badan korporasi dalam mempertahankan tindakan mereka jika mereka diminta memberikan akuntabilitas dan tindakannya. Lalu yang kedua yaitu ada record sebagai bukti sumber informasi. Agar record dapat menjalankan fungsinya sebagai bukti adanya aktivitas secara baik dan juga efektif, record tersebut harus tunduk kepada persyaratan eksternal di mana organisasi tersebut beroperasi. Persyaratan bagi record dapat berasal dari peraturan atau undang-undang, standar wajib, dan juga ketentuan tentang praktik yang benar dan etik ataupun dari harapan masyarakat. Dalam ISO 1549 strip 1.2001 klausa 5. Penggunaan budaya mendukung akuntabilitas internal dan eksternal. Penggunaan bisnis manajemen record aktif menurut standar manajemen record internasional, record harus memiliki kualitas keaslian, integritas, kegunaan, dan juga keandalan. Keaslian dan integritas record ini perlu dijaga setiap waktu agar supaya pengguna dapat yakin bahwa record itu benar-benar asli dan juga dapat dipercaya. Dan juga nggak ada terjadi perubahan terhadap record tersebut. Perubahan isinya seperti ada yang mengubah-ubah mungkin. Record juga harus dapat digunakan. Artinya, record harus dapat dijangkau oleh para pemakai yang berhak dan memberikan bukti yang cukup tentang konteks penciptaannya agar mendukung pemahaman pemakai dan juga arti penting record tersebut. Manajemen record juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Banyak sekali organisasi yang tidak memiliki rencana formal tentang manajemen record ke depannya. Tetapi semua organisasi perlu mengelola informasi dan bukti yang diberikan oleh record. Dalam organisasi, di mana record tidak dikelola dengan baik, maka besar kemungkinannya yang akan terjadi yaitu yang pertama, sering tidak memadai untuk tujuan di mana record dibutuhkan. Yang kedua, record tersebut akan sering hilang. Lalu yang ketiga, record tersebut dimusnahkan terlalu cepat atau record lainnya disimpan tapi nggak ada tujuan untuk apa record tersebut disimpan gitu. Lalu retensi record yang berlebih-lebihan akan menyebabkan kesulitan saat mencarinya di samping pemborosan sumber daya, tetapi kegagalan untuk menciptakan record yang memadai atau memelihara record dengan benar dapat menyebabkan akibat yang serius. Seperti contohnya yang pertama yaitu organisasi mungkin tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melaksanakan kewajibannya. Lalu yang kedua ada organisasi mungkin tidak dapat membuktikan haknya untuk melindungi hartanya. Yang ketiga, organisasi mungkin tidak dapat membela dirinya sendiri jika ada tuntutan hukum atas produk dan jasanya, atau tuntutan dari karyawannya sendiri. Lalu yang keempat, ada tuntutan dari hak-hak pelanggan, warga negara, dan juga masyarakat luas dapat dirugikan. Saat ini makin banyak organisasi yang menyadari manfaat dari record tersebut.
bahwa record yang dikelola dengan baik dapat menerapkan program untuk memastikan bahwa record telah diciptakan dan disimpan dengan baik. Rencana manajemen record yang efektif juga akan menjamin bahwa record tersedia untuk digunakan ketika diperlukan. Kerahasiaannya terjaga dan record yang berlebihan akan dimusnahkan. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu record aktif. Pengertian dari record aktif yaitu adalah istilah record dalam bahasa Indonesia dikenal dengan arsip dinamis. Yang pertama ada dokumen dan record. Istilah dokumen digunakan dalam berbagai bidang kegiatan, baik dalam pidato populer maupun dalam bidang teknis, seperti hukum dan juga komputer. Istilah dokumen dan record kadang dianggap sinonim, walau sebenarnya beda gitu. Dokumen biasanya diartikan sebagai unit terkecil dari pemberkasan, dan umumnya merupakan satuan surat, formulir, laporan, atau barang lainnya yang disimpan dalam sistem pemberkasan. Dokumen yang memiliki nilai bukti sebagai hasil dari tugas dan fungsi, serta berhubungan langsung dengan misi, kegiatan, dan aktivitas organisasi disebut sebagai record. Formulir yang sudah dilengkapi, surat yang sudah dijawab dan ditindaklanjuti isinya, juga merupakan bagian dari record. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis dari record aktif. Yang pertama itu record menurut media penyimpanan. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada record dari kertas atau hard copy, yang kedua ada record fotografik, yang ketiga ada record elektronik. Lalu yang kedua itu ada record menurut jenis penggunaan. Disebutkan di sini bahwa dibedakan menjadi record transaksi dan juga record referensi. Lalu yang ketiga ada record menurut tempat penggunaan. Di sini dibagi juga menjadi 2, yaitu ada record eksternal dan juga record internal. Lalu yang keempat yaitu record menurut nilai record. Berdasarkan analisis terhadap penggunaan tiap kelompok record utama, di sini seorang staf menetapkan nilai dari record itu terhadap perusahaan. Beberapa record sangat berharga bagi perusahaan, sehingga record itu memerlukan tindakan pengamanan khusus. Dibagi lagi menjadi 4. Keempat kategori record yaitu ada record sangat penting, record bermanfaat, dan yang terakhir adalah record yang tidak penting. Baik, lalu pembahasan selanjutnya saya ingin membahas tentang standarisasi dari manajemen record itu sendiri. Dalam dunia bisnis, perusahaan dituntut untuk mengelola bukti-bukti transaksi kegiatannya secara efektif. Hal itu terkait dengan adanya tekanan dari regulator yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan informasi dalam rangka transparansi, efisiensi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan juga keberlangsungan bisnis. Setiap perusahaan tentu menciptakan dan mengendalikan record sebagai bukti transaksi dalam rangka mencapai tujuan. Maka dari itu diperlukan suatu sistem manajemen untuk mengelola record yang diarahkan untuk dapat mendukung kebutuhan tersebut. Nah, standar yang dapat digunakan diantaranya yaitu ada seri ISO 30300. Yang pertama, ISO 30300 tahun 2011 tentang Information and Document Management System for Records, Fundamental and Vocabulary. Yang kedua, ISO 30301 tahun 2019 tentang Information and Documentation Management System for Records, Requirements, dan juga yang terakhir ada ISO 30302 tahun 2015 tentang Information and Documentation Management System for Records, Guidelines for Implementation. Standar yang ada tersebut dikembangkan oleh para expert ISO dari 27 negara di 5 benua di dunia ini ya. Standar tersebut juga dikembangkan agar kompatibel atau cocok dan juga saling melengkapi standar sistem manajemen lainnya yang telah dikembangkan sebelumnya. Dalam hal ini, ISO 30300 ini menjadi payung yang mencakup dasar-dasar kosakata yang akan dipakai dalam keseluruhan dari seri standar ISO 30300 ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya ketika kita ingin memahami ISO sistem manajemen untuk record ini, diawali dengan menelaah ISO 30300.
Kemudian pada ISO 30301 memberikan persyaratan untuk SMR atau Management System for Record. Sedangkan sebagai panduan dalam implementasi SMR ini dapat menggunakan dari standar yang ISO 30302. Jadi dapat dikatakan bahwa standar SMR ini sudah sangat komprehensif sebagai suatu standar sistem manajemen dalam hal ini untuk pengelolaan record dalam dunia bisnis. Lebih lanjut, untuk seri ISO 30300 ini menawarkan metodologi untuk suatu pendekatan sistematis dalam penciptaan dan juga pengelolaan record, selaras dengan tujuan dari organisasi tersebut yang memakai sistem ini. Mengelola record menggunakan suatu standar sistem manajemen mendukung proses operasional yang hemat biayanya, seperti penyimpanannya, pencarian informasi, penggunaan kembali informasi, litigasi, dan juga uji kelayakan. Lebih lanjut, pengembangan tentang SMR dalam organisasi juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya pengembangan SMR ini tergantung pada ruang lingkup implementasi dalam setiap organisasi. Hal itu ditentukan oleh kebutuhan bisnis dan juga penilaian risiko. Berbagai faktor di ranah global turut mendorong organisasi, baik profit maupun non-profit, komersil maupun dari instansi pemerintahan, dan juga besar maupun kecil, untuk mengimplementasikan SMR dalam rangka mengurangi biaya dan juga meningkatkan respon pada lingkungan eksternal atau lingkungan luar organisasi terkait dengan pengelolaan record tersebut. Faktor-faktor tersebut diantaranya itu yang pertama, ada faktor dari persaingan yang semakin ketat. Dalam dunia bisnis sudah pasti persaingan-persaingan antara lawan-lawan bisnis itu sudah pasti ada, dan itu sangat mempengaruhi faktor untuk SMR tersebut. Lalu yang kedua ada perubahan teknologi yang mengarah pada implementasi. Yang ketiga ada kecepatan komunikasi dan juga diseminasi informasi melalui internet. Lalu yang keempat ada meningkatnya kompleksitas peraturan, baik di lingkup lokal, nasional maupun internasional. Yang kelima ada meningkatnya harapan masyarakat bahwa satu organisasi atau perusahaan harus dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab sosial. Lalu yang keenam ada risiko tinggi dari lingkungan eksternal termasuk ancaman, keamanan, dan juga bencana alam. Penciptaan rekod merupakan bagian integral dari aktivitas, proses, dan sistem organisasi. SMR memungkinkan terjadinya efisiensi bisnis, akuntabilitas, manajemen risiko, dan juga keberlangsungan bisnis serta memberdayakan organisasi untuk memanfaatkan nilai sumber daya informasi mereka sebagai aset untuk bisnis-bisnis yang ada, komersil, dan juga pengetahuan. Di sisi lain, secara paralel SMR akan berkontribusi pada pelestarian memori organisasi dalam menghadapi tantangan lingkungan global dan juga digital. Kemudian sektor-sektor ini akan yang menjadi sasaran bagi seri standar SMR ini, termasuk sektor pemerintah, pendidikan, industri, dan juga manufaktur-manufaktur yang ada. Perusahaan yang terlibat dalam program tanggung jawab sosial ini dan juga sektor telekomunikasi secara spesifik diharapkan dapat memperoleh manfaat dari implementasi standar SMR yang efektif. Sebagai informasi, pengembangan standar SMR seri ISO 30300 ini menggabungkan dan berangkat dari pengalaman yang diperoleh dari penerapan ISO 15489 tentang Information and Documentation Records Management yang telah hadir sebelumnya. Jadi ISO 15489 ini sudah ada terlebih dahulu sebelum seri ISO 30300 ini. Pada saat ini seri ISO 30300 masih dalam proses adopsi agar dapat menjadi standar nasional Indonesia atau SNI melalui Komite Teknis 01 sampai 05 dokumentasi dan juga informasi. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sekali banyak kurangnya. Mungkin di lain kesempatan bisa lebih diperbaiki. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.